Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fernanda Putra Aditya, NPM 06 2018 107015. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal praktikum modul 2 yang mana soal-soalnya itu terdapat 5 soal. Yang pertama, insert data pada setiap tabel yang telah Anda buat dengan poin, single insert dengan 2 data, multiple insert dengan 3 data, dan terapkan insert dengan sequence yang telah Anda buat di modul 1. Dan yang kedua, update 5 data pada tabel yang berbeda dengan poin A, semua data pada suatu kolom pada tabel. B, menerapkan where clause. C, menerapkan like. D, menerapkan and or not minimal 2 operator pada satu baris query. Yang ketiga, delete minimal 3 data pada salah satu tabel dengan menerapkan satu klausa dan 2 operator pada satu baris query yang berbeda pada setiap data. Yang keempat, aturlah transaksi dengan menerapkan A, save point, B, commit, C, rollback. Dan yang terakhir, terapkan select, menerapkan A, order by, dan B, group by. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu insert data pada setiap tabel yang telah Anda buat dengan poin A, yaitu single insert dengan 2 data, B, multiple insert dengan 3 data, dan terapkan insert dengan sequence. Oke, di sini saya akan menginsertkan data pada tabel-tabel yang telah saya buat pada modul sebelumnya, yaitu di sini terdapat tabel admin. Di sini yang pertama saya akan menerapkan single insert, yaitu dengan perintah insert into admin atau insert into nama tabel, diikuti dengan kolom-kolom dalam tabel, yaitu ID admin, nama, alamat, jenis kelamin, dan password, dan diikuti dengan value atau nilainya, yaitu untuk ID admin 1, untuk nama Fernanda Putra, alamatnya Sidoarjo, jenis kelaminnya pria, dan passwordnya admin 1. Begitupun untuk single insert yang berikutnya, yaitu seperti ini. Kemudian untuk multiple insert, kita ketikkan perintah insert all, kemudian into nama tabel, diikuti dengan kolom-kolom dalam tabel, kemudian value, kemudian nilainya, yaitu untuk ID admin 3, namanya Siska Dian, alamatnya Surabaya, jenis kelaminnya perempuan, dan passwordnya admin 3, dan seterusnya. Jika sudah, maka jangan lupa untuk memberikan perintah select one from dual. Setelah itu, kita insertkan ke tabel berikutnya, yaitu tabel member. Jika single insert, maka kita langsung mengetikkan perintah insert into nama tabel, diikuti dengan kolom-kolom dalam tabel. Dan untuk multiple insert, kita ketikkan perintah insert all, kemudian into nama tabel, diikuti dengan kolom-kolom dalam tabel, kemudian nilainya, dan seterusnya. Dan jangan lupa untuk memberikan perintah select one from dual. Kemudian kita akan menginsertkan pada tabel buku, yaitu caranya sama untuk yang single insert maupun multiple insert, seperti pada penginsertan tabel sebelumnya.
kemudian kita insertkan untuk peminjaman. Di peminjaman ini saya telah menetapkan sequence, yaitu yang sudah saya buat pada modul sebelumnya, yaitu sequence peminjaman namanya. Nah, untuk sequence sendiri ini harus pada primary key, yaitu di sini primary key-nya adalah ID peminjaman, yang mana nama sequence-nya adalah sequence peminjaman. Nah, sequence ini berfungsi untuk penomoran otomatis. Jadi, untuk menerapkan sequence, maka untuk insertnya yaitu wajib single insert. Dan multiple insert tidak bisa dalam penerapan sequence. Untuk perintahnya adalah insert into nama tabel, kemudian kolom-kolom dalam tabel yaitu ID peminjaman, ID admin, ID member, ID buku, tanggal peminjam. Kemudian untuk value-nya, nah untuk ID peminjaman, karena saya ingin membuat ID peminjaman ini melakukan penomoran otomatis, maka kita ketikkan perintah nama sequence, yaitu namanya adalah sequence peminjaman .nextFile. NextFile sendiri ini adalah fungsinya yaitu untuk menampilkan urutan nilai selanjutnya pada sequence. Jadi jika sequence yang sudah kita buat min value-nya, maka untuk penomoran otomatis selanjutnya yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan di sini ID adminnya adalah 1, dan ID membernya 1, ID bukunya 1, dan tanggal pinjamnya seperti ini sampai 5 baris data. Kemudian kita insertkan lagi ke tabel detail peminjaman, yaitu untuk single insert masih sama, yaitu insert into nama tabel diikuti dengan kolom-kolom dalam tabel, kemudian value atau nilainya. Dan ini untuk multiple insertnya. Untuk soal nomor 2 yaitu update 5 data pada tabel yang berbeda, yang mana semua data pada suatu kolom pada tabel, menerapkan where clause, menerapkan like, menerapkan and, or, dan not minimal 2 operator pada satu baris query. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang update, yaitu untuk update sendiri adalah kita di sini mengetikkan perintah update, kemudian diikuti dengan nama tabel. Setelah itu kita ketikkan perintah set. Nah, karena di sini poinnya adalah semua data pada suatu kolom, jadi tidak hanya kolom tertentu, tapi semua kolom pada tabel. Jadi di sini saya akan mengupdate semua kolomnya. Dan di sini terdapat nama yaitu Ian Barep, kemudian alamatnya Sidoarjo, jenis kelaminnya pria, passwordnya admin 04, di mana atau kita menggunakan klausa yaitu where klausa, yaitu di mana ID admin sama dengan 4. Jadi di sini saya akan mengupdate ID admin 4. Dan ini update untuk member, ini update untuk buku, ini update untuk buku, dan ini update untuk admin. Sampai 5 data pada tabel yang berbeda. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menerapkan like, di mana perintahnya adalah select bintang from nama tabel, yaitu di sini nama tabelnya adalah admin, where clause, dan ini adalah nama yaitu kolom dalam tabel admin, like Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi adalah data yang sudah kita insertkan sebelumnya di dalam tabel admin. Nah, kemudian akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian menerapkan and, or, dan not minimal 2 operator.
Untuk perintahnya adalah select bintang from nama tabel, yaitu di sini nama tabelnya member, where nama sama dengan M Yusuf, or NIK 87 sekian sekian, and ID member is not null. Jadi di sini terdapat where clause dan operator sebanyak 3, yaitu di situ terdapat operator or, terdapat operator and, dan terdapat operator not. Setelah itu hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk soal nomor 3, yaitu delete minimal 3 data pada salah satu tabel dengan menerapkan satu klausa dan 2 operator pada satu baris query yang berbeda pada setiap data. Jadi di sini saya akan mendelete dari salah satu tabel, yaitu dari tabel peminjaman, yang mana nantinya terdapat satu klausa dan 2 operator yang berbeda. Jadi di sini untuk perintahnya yaitu delete from nama tabel. Nah, nama tabelnya adalah peminjaman. Nah, untuk where-nya ini adalah klausa. Di sini saya menerapkan where klausa, jadi where ID admin. Jadi ID admin, ID member, ID buku ini adalah kolom-kolom pada tabel peminjaman. Nah, where ID admin lebih dari 1, dan untuk operatornya saya memakai operator and dan or. Nah, and ID member lebih dari 1 dan or ID buku lebih dari 1. Nah, di sini maksudnya adalah kita akan mendelete 4 baris data, di mana data-datanya tadi kan 5 data. 5 data yang sudah diinsertkan, kemudian kita akan menghapus 4 data secara langsung pada satu baris query. Nah, jadi di sini where ID admin lebih dari 1. Jadi lebih dari 1 maka 1 tidak termasuk. Jadi yang akan dihapus adalah ID admin, di mana ID adminnya adalah 2, 3, 4, 5. Jadi ada 4 data yang akan dihapus. Maka 4 row deleted, jadi 4 baris sudah terhapus. Dan untuk menampilkan apakah delete kita itu sudah berhasil apa belum, maka untuk perintahnya adalah dengan select bintang from nama tabel. Nah, di sini yang ke output hanya ID admin ke 1, karena kita tadinya sudah menghapus 4 baris data, di mana where ID admin lebih dari 1. Untuk soal nomor 4 adalah aturlah transaksi dengan menerapkan A. Save point, B. Commit, dan C. Rollback. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang save point. Jadi, save point di sini berfungsi sebagai penyimpanan data sementara, yang mana ketika kita akan melakukan delete atau semacamnya, data tersebut dapat disimpan sementara. Jadi, ketika kita mendelete data, kan otomatis datanya hilang. Makanya fungsinya save point adalah penyimpanan data sementara. Jadi ketika data yang kita insert, kita delete, nah kita save point dulu agar datanya bisa kita kembalikan kembali. Dan untuk commit sendiri, fungsinya adalah untuk mengakhiri suatu transaksi dan membuat semua perubahan agar menjadi permanen. Jadi maksudnya di sini adalah ketika kita sudah menginsertkan data-data ke dalam tabel, maka jangan lupa untuk mengetikkan perintah commit. Jadi commit di sini adalah untuk menyimpan data secara permanen. Jadi setelah kita menginsertkan data, kemudian kita close datanya atau kita out, maka data tersebut tidak akan hilang jika kita commit. Nah, untuk commit sendiri perintahnya adalah cukup kita ketikkan commit, maka commit complete. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang rollback, yaitu rollback di sini adalah berfungsi untuk pengembalian ke posisi awal atau mengembalikan data. Jadi maksudnya adalah ada kaitannya dengan save point, di mana save point tadi fungsinya adalah sebagai penyimpanan data sementara. Nah,
Jadi ketika di rollback dengan perintah rollback to nama save point tadi yaitu first, maka dia akan kembali ke data yang terakhir kita simpan walau sudah melakukan delete dan semacamnya. Jadi untuk soal nomor 5 yaitu terapkan select dengan menerapkan order by dan group by. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang select dengan menerapkan order by. Nah, order by sendiri di sini adalah pengurutan data, yaitu di mana posisi klausa order by selalu berada pada bagian akhir dari select. Nah, untuk statementnya atau untuk perintahnya adalah select bintang from nama tabel, yaitu nama tabelnya member, kemudian diikuti dengan order by. Nah, di sini yang mau kita urutkan adalah nama member, yaitu dengan kata kunci ASC, di mana ASC ini adalah ascending, yaitu di mana ASC yaitu ascending. Nah, ascending sendiri ini adalah untuk pengurutan data dengan cara menaik. Jadi maksudnya adalah urutan menaik di sini adalah dari A ke Z. Itu ascending. Kalau DSC atau DESC, descending, yaitu urutan data menurun dari Z ke A. Jadi di sini kita menggunakan ASC, yaitu dari A ke Z, di mana yang hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi A, D, E, I, M. Jadi terurut dari A ke Z. Dan untuk B, yaitu menerapkan group by. Nah, klausa group by sendiri ini digunakan pada pernyataan select untuk agregasi data berdasarkan pengelompokan suatu kolom. Nah, untuk statementnya atau untuk perintahnya adalah dengan select alamat ini adalah nama kolom dari tabel admin, kemudian group by alamat. Jadi di sini kita akan menampilkan atau mengelompokkan tentang alamat. Jadi di sini kita akan mengelompokkan kolom dalam tabel, di mana yang kita kelompokkan adalah kolom alamat, yaitu hasilnya adalah sebagai berikut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.